Pagi hari ini, saudara, kita akan melihat firman Tuhan, yaitu tentang peperangan rohani, saudara. Apakah kita sadar atau tidak, kita selalu terlibat di dalam peperangan rohani. Oleh sebab itu, ini merupakan hal yang amat penting untuk kita mengenal, mengetahui peperangan rohani yang terlibat selalu yang kita, apakah kita mau atau tidak, tetapi kita selalu terlibat di dalam peperangan. Kehidupan kekristenan sebenarnya terlibat di dalam peperangan rohani hampir setiap hari. Baik itu peperangan kecil maupun peperangan besar, itu kita selalu terlibat, saudara. Oleh sebab itu, pagi hari ini saya mau sampaikan untuk kita menyadari dan juga mengajarkan bagaimana kita dapat siapkan diri kita untuk menghadapi peperangan rohani yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan kekristenan. Setiap anak Tuhan yang ikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, saudara, itu pasti tidak menyenangkan hati setan. Dan iblis pada dasarnya dikatakan Yohanes pasal 10 ayat 10, dikatakan pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Perhatikan 3 hal yang dia lakukan. Dia mencuri, saudara. Apa sih yang dia curi? Kadang kita pikir dia hanya mencuri keuangan, sehingga kita rasa kalau kita cukup dalam keuangan, kita tidak dicuri. Itu konsep duniawi. Tetapi dia curi lebih dari keuangan, saudara. Dia mencuri harta surgawi kita, harta kekekalan kita yang dia curi. Ada hal-hal yang karena kita begitu terlalu filsafat dan pemikiran duniawi begitu mempengaruhi kita, sehingga konsep-konsep tentang mencuri ini kita hanya membatasi dalam hal keuangan. Tetapi sebenarnya yang lebih berharga lagi adalah hal-hal rohani yang selalu dia mau curi, saudara. Ya, dia mau curi dalam berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Makanya di dalam surat kepada gereja Philadelphia dikatakan, pertahankanlah mahkotamu sehingga tidak sampai terhilang, yaitu dicuri, saudara, karena mungkin melangkah yang salah, sehingga apa yang Tuhan sudah berikan, sudah siapkan bagi kita, itu mahkota kekal, ya saudara. Itu yang dia mau curi, itu yang dia mau ambil. Kedua, dia mau mencuri keharmonisan keluarga, hubungan kita dengan Tuhan Yesus dengan intim. Dia mau mencuri, saudara. Dia mau ambil itu. Dia iri dengan kita yang memiliki suatu hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia mau mencuri kebahagiaan, kesukaan antara satu dan lain di dalam keluarga. Dia mau mencuri. Itu adalah pekerjaan iblis, saudara. Dia datang tidak lain hanya mau merusakkan, menghancurkan hidup kita. Saudara, kemudian dia juga mau membunuh, dikatakan. Dengan cara apa membunuh? Ya saudara, kita juga melihat hamba-hamba anak-anak Tuhan, ya saudara, yang kasihan. Saya tidak bilang mereka berdosa sehingga mereka menjadi mangsa dari COVID-19, tidak, saudara. Tetapi inilah pekerjaan iblis yang membunuh anak-anak Tuhan yang seharusnya dalam perlindungan Tuhan, saudara. Dengar, saudara, mereka adalah umat-umat yang Tuhan tetap kasihi. Ya, saya tidak mau menyatakan karena mereka menjadi korban sehingga mereka ada dosa atau mereka tidak kudus, tidak, saudara. Ini adalah iblis yang selalu menyerang. Sehingga jika kita mengerti hal ini, maka kita dapat melawannya dengan kuasa otoritas yang Tuhan berikan kepada kita di dalam peperangan rohani. Dan akhirnya membinasakan. Membinasakan itu adalah tujuannya
Yaitu mereka yang sudah memperoleh kehidupan yang kekal bisa kembali binasa. Dia mencuri, saudara. Dia mengambil, membinasakan sekali lagi di dalam mereka di dalam Tuhan. Makanya kenapa kita perlu mengerti peperangan rohani, saudara. Nah, iblis ini peperangannya tuh dengan berbagai cara, ya sudah. Berbagai cara. Dia tidak memerangi dengan cara yang fair. Dia selalu dengan cara yang licik menjatuhkan umat Tuhan. Selalu, saudara. Ya, banyak dari kita mungkin menyadari peperangan rohani yang sifatnya agresif dalam doa, khususnya di dalam kalangan karismatik. Kita berdoa dengan kuat, dengan semangat. Kita pikir itu merupakan salah satu peperangan rohani. Memang itu tidak salah pada saat Roh Kudus memimpin kita untuk berdoa dengan agresif, melawan kuasa kegelapan. Memang itu ada gerakan Roh Kudus yang berikan kita untuk melawan kuasa-kuasa kegelapan. Tetapi peperangan rohani tidak terbatas di dalam hal itu saja. Dia dengan banyak cara, dengan ya mungkin tidak dikategorikan secara peperangan rohani, tetapi menurut saya itu merupakan peperangan rohani. Ya, peperangan rohani yang dia lontarkan, yang dia serang kepada umat-umat Tuhan. Ya, nanti kita akan melihat salah satu contoh di Yosua di mana peperangan terjadi bukan dengan cara peperangan secara fisik, tetapi secara tipu muslihat. Nah, ini tidak begitu gampang untuk mengatasi jika peperangan itu yang sifatnya menipu atau yang sifatnya menjebak. Itu lebih sulit untuk banyak umat Tuhan untuk menghindari atau mengadakan pemenangan. Nah, doa peperangan rohani seperti itu biasanya bagi mereka yang bisa mengatasi, overcome, ada mereka yang intim dengan Tuhan Yesus, di mana Roh Kudus akan memberitahukan kepada kita sebelumnya apa yang harus kita waspadai. Oleh sebab itu kita melihat spiritual warfare, ya. Spiritual warfare ini tidak semudah yang kita pikirkan. It's complex. Dan kadang-kadang memang butuh kewaspadaan. Dan kadang-kadang justru pada saat kita merasa aman, nyaman, di situ dia serang, sudah. Oleh sebab itu kenapa kita butuh setiap hari datang kepada Tuhan untuk dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh suaranya. Sehingga bukan saja kita berperang secara agresif dalam doa, dalam menyatakan janji Tuhan, memproklaim janji Tuhan, tetapi juga dia akan ajarkan kita untuk terlepas dari jebakan-jebakan yang iblis adakan. Ya, kita melihat peperangan di dunia pun antara dua tentara, dua pasukan, selalu ada jebakan-jebakan yang mereka pasang untuk menang dalam peperangan. Demikian juga iblis begitu. Kompleks, ya. Peperangan rohani ini lebih kompleks, lebih ribet daripada apa yang kita pikirkan. Hari ini kita akan melihat satu hal yang amat penting, saudara. Kenapa amat penting? Mari kita melihat terdahulu di Yosua pasal 5, saudara. Ya, kita melihat Yosua pasal 5. Menurut saya ini merupakan hal yang penting. Sebelum kita bisa menang setiap kali di dalam peperangan, ada satu elemen, ada satu hal yang amat penting, yaitu di dalam Yosua pasal 5 ini ada satu perikop yang menarik, saudara. Kenapa menarik? Karena apa yang dikatakan malaikat itu membuat kita sedikit bingung kenapa malaikat ucapkan hal seperti itu. Sebelum Yosua kita tahu pasal 5 masuk ke tanah perjanjian, maka muncullah seorang malaikat di hadapannya, saudara. Tentu kita tahu malaikat inilah yang merupakan faktor atau suatu malaikat pasukan surga yang paling penting
untuk Yosua mendapatkan kemenangan yang besar di atas tanah perjanjian. Yang pertama tentunya Yeriko, saudara. Nah, kita melihat juga di Yeriko ini, peperangan ini bukan saja secara fisik ya, tetapi kita melihat juga peperangan ini adalah peperangan rohani, saudara. Sebab kita lihat, kita tahu tidak mungkin pasukan Israel bisa menjatuhkan tembok Yeriko kalau bukan ada pertolongan ilahi di mana tembok itu runtuh secara ilahi. Jadi kita lihat peperangan sebenarnya meskipun di perjanjian lama, kita dapat melihat peperangan itu sifatnya ilahi selalu. Sebelum kita melihat runtuhnya Yeriko, kita melihat terdahulu firman Tuhan beritahukan ada malaikat yang menolong, yang dia muncul terdahulu persis di pasal 5 sebelum Yosua nyebrang ya lewat Yordan ke tanah perjanjian. Mari kita melihat terdahulu, saudara, di pasal 5 ayat 13 ini sangat menarik. Ketika Yosua dekat Yeriko, ya kan, sudah dekat Yeriko, kita tahu Yeriko adalah di mana tantangan pertama, yaitu di mana tembok besar yang tidak mungkin diruntuhkan oleh pasukan Israel yang butuh campur tangan dari Allah. Ia melayangkan pandangnya, dilihatnya seorang laki-laki, itu sebenarnya malaikat, berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Saya dapat bayangkan itu adalah orang, bukan laki-laki, tapi malaikat yang amat besar, mulia, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Yaitu dia tetap pegang pedang, yaitu pedang itu merupakan pedang ilahi yang besar, saudara, di tangannya. Tentu Yosua pada saat mendekatinya bertanya kepadanya, seperti kita semua ya. Melihat seseorang, dia tanya, kawan atau lawan? Kawankah engkau atau lawan? Ini pertanyaan mungkin kita semua menanyakan, lu pihak gua atau pihak dia, gitu kan, saudara. Kita suka tanya gitu. Oh, lu ada di pihak gua. Kita selalu merasakan senang kalau ada orang tuh berpihak kepada kita. Itu ya nggak salah. Tentu Yosua juga sama. Apalagi dia melihat seorang malaikat. Ya, tentunya dia ingin tahu ini malaikat Tuhan atau malaikat setan ya yang melawan dia atau berpihak kepada dia. Tapi kita tahu dia adalah malaikat Tuhan. Cuma jawabannya, saudara, yang membingungkan. Dikatakan jawabnya, bukan, aku bukan di pihak siapapun. Nah, lucu kan, saudara. Dia katakan dia bukan di pihak Yosua, tapi dia juga bukan di pihak musuh. Dia tidak nyatakan, tetapi dia katakan, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Kemudian apa dikatakan? Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Kita melihat bala tentara ini tidak menjawab seperti yang kita selalu inginkan secara positif. Ya, aku bersamamu, tetapi dia katakan bukan. Tetapi kita melihat bukan Tuhan yang memihak kita yang lebih penting, tetapi apakah kita ada di pihak Tuhan. Jadi di sini kita belajar sesuatu, saudara. Makanya Roma mengatakan jika Tuhan ada di pihak kita, siapa dapat melawan? Tuhan ada di pihak kita, tentunya berarti lebih tepat sebenarnya kita ada di pihak Tuhan. Bukan Tuhan di pihak kita. Sebab Tuhan tidak akan bisa berpihak kepada mereka yang hidupnya tidak sesuai dengan Tuhan. Tidak mungkin, saudara. Jangan salah. Di dalam peperangan rohani ini, bukan suatu pihak memihak, bukan suatu mengatakan aku orang Kristen, aku ada Tuhan Yesus. Tetapi lebih penting adalah apakah kita hidup sesuai dengan kehendak Dia, saudara. Ini yang lebih penting, saudara, yaitu
Bukan Tuhan ada di pihak kita, tetapi apakah kita ada di pihak Tuhan. Nah, jelas sekali Yosua ada di pihak Tuhan. Kenapa? Sebab selama ini Yosua adalah anak Tuhan yang berani, yang selalu mau mengikuti perintah Tuhan, saudara. Bahkan 40 tahun sebelumnya, pada saat mereka mengintai tanah perjanjian, Yosua dan Kaleb yang berani masuk menyerang tanah perjanjian. Jadi selama ini dia adalah hamba Tuhan yang amat-amat setia. Tidak perlu diragukan lagi bahwa Yosua adalah ada di pihak Allah. Makanya bala tentara ini ada bersama Yosua sebelum dia nyebrang Yordan masuk ke Yeriko. Luar biasa. Atau ada di sebelum dia masuk ke Yeriko. Apa dikatakan? Ini ada beberapa hal supaya kita mengerti. Sebelum suatu peperangan dapat kita atasi dan kita menang, yang paling penting, saudara, kita tanyakan dahulu, Tuhan, di mana aku adanya? Apakah aku ada di pihak Tuhan? Apakah hidupku itu sesungguhnya secara kesaksian kita adalah di pihak Tuhan? Apakah kita ada di dalam kehendak Tuhan? Saudara, ini penting. Sebab kalau kita bukan dalam kehendak Tuhan, saya mau saudara dengar baik-baik. Seberapapun saudara doa, sebanyak apapun saudara puasa, saudara lakukan pujian penyembahan, maka tidak mungkin terjadi suatu terobosan kemenangan. Bonhoeffer mengatakan sesuatu yang menarik, kira-kira begini. Dia bilang tidak ada gunanya melari di dalam kereta menuju arah yang berbalik. Berarti kalau kereta begini, jalannya kan begini. Misalnya ke depan, tapi keretanya menuju kebalik. Tidak ada artinya kalau kita tuh terus kejar, ya saudara. Kejar lewat lari melawan arah yang kereta sedang berlari. Tetap karena keretanya tetap ke sana, menjauh dari apa yang Tuhan kehendaki di sebelah sana. Kan opposite direction. Nah, ini yang diperkatakan kurang lebih sama begitu. Kalau kita hidupnya berlawanan dengan tujuan yang Tuhan ada, sekalipun kita kejar-kejar, tapi kita sebenarnya di jalan jalur gereja, lajur kereta yang bertolak belakang, saudara, maka kita tidak akan dapat tujuan. Kita tidak mungkin memperoleh sebuah kemenangan. Sebab arah itu sudah keliru. Demikian juga di dalam firman Tuhan mengatakan, Yosua ada di pihak Allah, maka Allah ada di pihak Yosua. Jadi sebelum Allah di dalam pihak kita yang terdahulu harus ada di pihak Tuhan. Kenapa Roma mengatakan jika Allah beserta kita, siapa dapat melawan? Itu juga berbicara umat yang hidup sesuai dengan Roh Kudus. Umat yang hidup sesuai dengan Roh Kudus, maka dikatakan jika Allah besertamu, siapa dapat melawan? Jadi kita harus melihat konsep, saudara. Ya, seringkali yang saya memperhatikan adalah kita membuat suatu keputusan yang bertolak belakang, sehingga kita berusaha menginginkan Tuhan menyertai atau berpihak, maka kita akan kecewa, saudara. Ini hal yang penting. Kedua, sudah kita lihat. Setelah Panglima ini mengatakan bukan, tetapi akulah Panglima bala tentara Tuhan. Tentu banyak ahli teolog mengatakan inilah sebenarnya Tuhan Yesus yang muncul di dalam perjanjian lama. Sekarang aku datang, dia datang, lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya. Kenapa saya katakan dia Tuhan Yesus? Karena Yosua diizinkan menyembah sang bala tentara tanpa ditolak.
Di dalam perjanjian lama, saudara, jelas sekali, jika yang muncul itu adalah malaikat, maka malaikat akan katakan, janganlah engkau sujud kepadaku. Tetapi kalau dia adalah Tuhan Yesus yang muncul, maka diizinkan untuk menyembah Tuhan Yesus. Lalu Yosua sujudlah Yosua dengan mengucap mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya? Nah, ini kedua, saudara. Selain kita berpihak kepada Tuhan, maka Tuhan akan berpihak kepada kita, maka peperangan itu pasti menang. Dengar baik-baik, saudara. Jangan di luar dari kehendak Tuhan. Di dalam kehendak Tuhan baru ada kemenangan. Di dalam peperangan itu baru kemenangan itu pasti. Dengar baik-baik. Kedua, harus dengar. Kemudian apa Yosua katakan? Apa yang engkau mau pesan kepadaku? Wah, ini luar biasa, saudara. Inilah saya merasakan kunci yang paling penting. Apa sih Tuhan bicarakan pada saat dalam peperangan? Yosua tahu kunci kemenangan itu hanya terjadi pada saat dia taat akan suara Tuhan. Panglima bala tentara Tuhan itu berkata, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Ini artinya luar biasa. Sebab di tanah yang kudus di mana hadirat Tuhan ada, selalu disuruh kasut itu ditanggalkan. Berarti menyatakan kehormatan atas kekudusan Tuhan. Tuhan bisa beserta Yosua karena kekudusan. Yosua telah mengasingkan, memisahkan hidupnya untuk Allah. Maka disuruh tanggalkan. Pada saat dia tanggalkan, barulah dia bisa mendekat dengan Tuhan. Disitulah saya percaya terjadi banyak impartasi, tentu Alkitab tidak menulisnya. Tetapi saya yakin sekali, saudara, sesuatu terjadi pada saat pertemuan itu secara ilahi dengan bala tentara Tuhan. Alkitab seringkali tidak menyatakan, saudara, ya. Tidak menyatakan secara jelas apa sih yang terjadi. Sebab seringkali di dalam rohani itu dia diam-diam atau Alkitab tidak tuliskan sesuatu. Tetapi saya mau katakan pertemuan perjumpaan dengan bala tentara ini terjadi suatu berkat penyertaan Tuhan yang besar di dalam diri Yosua sebelum dia masuk ke tanah Yeriko. Kenapa? Sebab dikatakan, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Berarti Yosua menghampiri Allah yang kudus. Kita tidak dapat menghampiri Allah yang kudus jika hidup kita bertentangan. Kita hanya dapat menghampiri Allah yang kudus saat hidup kita kudus. Maka Tuhan katakan tanggalkan, artinya juga kuduskanlah hidup. Kaki juga bicara tentang langkah yang akan diambil dosa. Haruslah sesuai. Saya ulangi. Langkah harus sesuai dengan apa yang Tuhan berikan. The path, jalan yang Tuhan perintahkan kita untuk jalan harus sesuai. Sebelum peperangan rohani itu dapat dimenangkan. Jadi ini hari kita sampaikan sampai di sini, saudara. Saya percaya ini merupakan apa yang Tuhan sampaikan. Dan percayalah, saudara, setiap peperangan kita dapat menang. Itu adalah janji Tuhan. Sekarang bukan masalahnya di dalam Tuhan, tetapi masalahnya kita, apakah kita ada di dalam Tuhan. Jika kita hidup ada di dalam kehendak Tuhan, percayalah, janji Tuhan ini, jika Allah bersamamu, siapa dapat melawan? Inilah
hal yang penting. Jadi waspadailah selalu saudara, janganlah kita kecewa atau terkejut jika hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi dalam peperangan. Sebab ingat, iblis datang untuk mencuri, dia datang untuk membunuh dan membinasakan. Tetapi Tuhan Yesus datang yang memberikan hidup, bahkan hidup dalam berkelimpahan. Ingat sekali, berkelimpahan itu selain di dalam kecukupan keuangan, lebih lagi ada kelimpahan hadirat Tuhan, ada kelimpahan kasih sayang Tuhan, kasih anugerah Tuhan, kasih karunia anugerah dan sebagainya. Itu adalah harta yang jauh lebih kaya daripada harta yang dunia ini, saudara. Selalu saya menekankan hal itu supaya perspektif kita jangan sampai salah, supaya kita selalu fokus pada hal-hal yang di atas dan bukan di atas bumi. Demikian saudara, puji Tuhan. Saya harap saudara diberkati di dalam firman Tuhan ini. Nah, minggu depan kita akan melihat lagi ada beberapa hal tentang peperangan rohani. Saya yakin Tuhan mau mengajarkan kita dalam hal ini. Puji Tuhan saudara, dan terima kasih juga bagi saudara yang telah terus mendukung pelayanan gereja Guiding Life dalam keuangan. Tuhan memberkati dan dengan berkali lipat ganda saudara. Marilah saudara angkat tangan. Saya mau berkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sebelum ibadah ini selesai, saya yakin minggu depan kita bisa adakan lebih baik lagi. Doakan kami juga di sini. Saya sendiri mengalami peperangan-peperangan rohani yang tidak kelihatan, tetapi saya tahu setiap kali kita mendekati Tuhan, maka kita mampu menolak musuh kita. Ya, firman Tuhan katakan apa? Draw near to God and resist the devil. Hanya saat kita dekat dengan Tuhan baru kita berkuasa menolak musuh kita. Haleluya. Angkatlah tangan saudara, memberkati dengan kuasa firman Tuhan, memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kemenangan selalu terjadi di atas engkau. Pada saat engkau berdoa, Tuhan mendengarkannya dan memberi kekuatan ilahi dan mengalami terobosan di dalam hidupmu. Tidak pernah engkau kekurangan, sebab itulah janji Tuhan. Dan engkau tidak perlu khawatir, sebab Tuhan yang menyertai dan mencukupi segala kebutuhanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Amin. Sampai see you next week.